Lagi di Pintok, ngobrol seru MG Radio bersama DLH Provinsi Jawa Barat. Yes, dan tadi kita udah bilang kalau kita sekarang ada di Kampung Cibunut, ya kan Ge? Emang sebenarnya tuh Kampung Cibunut itu apa? Kenapa sih kita sampai ada di sini gitu? Kenapa kita ada di sini? Dan yang perlu kita ulik atau mungkin pengen tahu juga untuk story-nya atau mungkin juga cerita-cerita kenapa sih bisa sampai segini gitu. Sampai dapat juga penghargaan bisa dibilang terbaik di Indonesia. Itu masih program Kampung Iklim kategori Lestari. Dan ini tuh kabarnya bisa dibilang pelopor juga, pelopor di Kota Bandung dan juga akan mengedukasi tempat-tempat lain. Betul. Gitu. Nah, sesuai juga dengan hari ini sudah ada Kang Ibo selaku Ketua RW 7 Cibunut ya, atau mungkin Ketua Proklim dan juga Ibu Yuli. Kang Ibo, di sini aku pengen tahu juga ceritanya gimana bisa dapat penghargaan bisa dibilang terbesar juga di Indonesia ini. Ya, sebetulnya Cibunut mungkin kalau lihat secara topografi dan geografi ya sama saja dengan kampung-kampung padat lainnya di Kota Bandung ya. Tapi alhamdulillah di tahun 2015 sebelum kita ke Kampung Proklim, Cibunut memang sudah menyerap salah satu program unggulan Kota Bandung ya. Nama programnya di 2015 itu program kawasan bebas sampah. Nah, di mana di kawasan bebas sampah itu ada pemberdayaan masyarakat, bagaimana pengelolaan sampah berbasis masyarakat ya. Nah, itu kebetulan saya baca, saya lihat-lihat indikatornya, kita senang gitu ya. Apalagi Cibunut ya khususnya umumnya mungkin Kota Bandung kan kerentanannya salah satunya adalah sampah banjir. Kita kan ini di pinggir ada dua sungai di wilayah kita. Kerentanannya mungkin bisa saja banjir akibat dari sampah kan begitu ya. Tapi kalau bicara kerentanan yang lain dengan pemukiman yang padat begini, kita juga kerentanan kebakaran gitu ya, kerawanan sosial meskipun kita di tengah kota tapi ini adalah perkampungan gitu dan kerentanan lainnya. Nah, salah satunya waktu di program kawasan bebas sampah saya tertarik ya karena begitu lihat indikatornya, oh ini bagus deh. Ada apa? Kebersihan dulu, ada penghijauan, ada serapan air. Kalau serapan air ya alhamdulillah 2014 kan ada dulu Kota Bandung punya program 1 juta biopori. Makanya di sini biopori kita masih pertahanan, masih ada ratusan biopori untuk resapan-resapan kecil airnya. Di sini juga ada drum pori di bawah gitu. Nah, terutama di kawasan bebas sampah program Kota Bandung itu yang kebetulan pada tahun 2018 dimasifkan dengan gerakannya, gerakan Kang Pisman ya. Kang Pisman itu kan konsepnya dari 3R, reduce, reuse, recycle. Nah, ini tugas berat sih. Waktu saya dulu 2015 itu belum menjadi RW, belum jadi ketua RW. Tapi saya kebetulan di sini Kang Gege ini punya teman-teman yang memang bapak-bapak, nih ada Pak Agus, ada Pak RT, ada Pak Asep yang punya penyakit TBC. Ya. TBC itu bisa cicing gitu. Jadi gak apa sambil goyang ya kayaknya gitu ya. Penyakit TBC gitu. Jadi begitu dulu diperkenalkan oleh fasilitator pertama dari Kota Bandung, saya tertarik karena itu tadi. Apalagi stigma punten kesannya kalau kampung padat penduduk itu kesannya selalu kumuh gitu ya. Nah, saya kan nggak mau kampung saya disebut kumuh meskipun dulu ya mungkin sampah masih berantakan, ya lingkungan masih berantakan. Tapi saya nggak mau kampung kita disebut kumuh, apalagi dicap kumis nih, udah kumuh, miskin, gitu. Jadi, nah itulah salah satu tertarik saya untuk menjalankan program itu. Yang paling berat di program kawasan bebas sampah, bagaimana tadi mengubah paradigma ya, pola pikir dan perilaku. Karena di kawasan bebas sampah ada indikator harus ada pemilahan sampah. Nah, gitu dulu saya dengan tim yang akhirnya di luar kepengurusan RW saya membuat KSM, kelompok swadaya masyarakat. Nah, kelompok swadaya masyarakat cuma 4 orang dulu itu ya, 4 orang ini yang awalnya sebagai kader lingkungan gitu. Begitu dapat penjelasan tentang sosialisasi, edukasi, bagaimana menjalankan program kawasan bebas itu kan menjelaskan bagaimana programnya, menjelaskan manfaat programnya. Nah, itu tugas pertama dulu. Ya pasti kita rapat dulu, berembuk dulu ya. Kebetulan juga pemuda punya konsep ingin membuat kampung kreatif berwawasan lingkungan. Jadi kreativitas di Cibunut berwarna dan mengelola lingkungan salah satu
Jadi tadi kampung kreatif wawasan lingkungannya dalam pengelolaan sampah gitu. Wow, itu keren banget loh, Cak. Asli. Iya. Mengubah paradigma atau mungkin pola pikir itu yang sulit loh. Betul. Iya, kan? Apalagi kayak tadi kita lihat kayak bagus banget beneran, nyaman banget, adem dan lain-lainnya. Pertama datang satu kata yang langsung keluar bersih. Widih. Iya, nyaman, pindah gitu ya. Boleh, Pak, ada rumah kosong buat GG. Barangkali ada kos-kosan, Pak. Kayak bersih itu memang dulu indikator pertama. Tapi buat saya bersih itu sekarang malah jadi nomor kesekian. Oh, okay. Yang nomor 1 sekarang keluarga, khususnya mungkin pemerintah, khususnya di DLH ya. Nomor 1 sekarang bukan lagi kebersihan buat saya. Apa? Ketaatan, kepatuhan warga memilah sampah. Taat dan patuh. Taat dan patuh. Okay. Jadi kenapa harus taat dan patuh? Kalau sampah sudah terpilah, mudah diolah. Itulah tadi. Makanya kita dulu membuat kader lingkungan dari mulai stakeholder ya, pengurus RT, pengurus RW, Karangtana, PKK, bahkan tokoh masyarakat kita libatkan. Dulu kita membuat komitmen kebijakan ya, komitmen bersama, kebijakan ingin, apalagi tugas kami, tugas pengurus RW itu kan tugas pemimpin harus melakukan perubahan. Kalau buat kita kan kalau tidak melakukan perubahan pemimpin, ya mending jangan jadi pemimpin, gitu ya. Jadi saya ingin berubah stigma Cibunut sebagai kampung padat itu tidak kumuh ya. Nah, seperti itu, harus hijau, harus bersih dengan cara itu tadi, pengelolaan sampah sederhana seperti itu. Sampah yang sederhana. Yang sederhana saja. Karena kan sampah cuma 4 kalau di jenis diklasifikasi. Kalau di Kota Bandung kan organik, anorganik, residu dan B3. Itu aja gitu sebetulnya. Nanti kita bicara pengolahannya bagaimana kan gitu, Kang Egi. Itu juga. Tapi aku penasaran sih, Kang. Kalau misalkan sekarang kan posisinya kita udah dapat penghargaan nih. Nah, setelah dapat penghargaan ini, apa aja sih yang dilakukan sama Kampung Cibunut ini? Apakah ada program yang lagi berjalan kah atau apa nih, Kang? Ya. Semua sampai sebelum mendapat penghargaan, semua tentu kita berawal dari mimpi ya. Mimpi dulu lah, istrinya ada dream it gitu. Kalau mimpi kan harus diwujudkan ya, berarti dari dream it harus ke do it. Do it menyusul, Kang. Iya betul. Jadi gimana? Kita dari dream it, do it. Kalau sudah do it, apalagi nih? Ya akhirnya kan kita ke grow it ya, bertumbuh kembang gitu ya, bertumbuh kembang. Bahkan fasenya mungkin sekarang saya lagi di fase share it, kan gitu. Lagi saatnya berbagi ya, kita kedatangan teman-teman dari luar atau saya berkunjung ke teman-teman dimanapun, kan saya ke kabupaten manapun, itu berasal memang dari mimpi. Mimpi bagaimana coba iseng-iseng dengan teman-teman pemuda dulu, ayo bikin bagaimana nih from Cibunut to the world. Gitu ya. Karena semakin kesini bahkan banyak kunjungan sekedar 2015 itu tugas pertama sampai 2017 paling berat itu ya, kendala-kendala yang dihadapi memang banyak. Karena itu tadi kita harus berubah pola pikir dan perilakunya. Nah, kenapa bisa berhasil? Karena saya dengan pengurus, dengan KSM, kelompok swadaya masyarakat tadi tidak pernah berhenti. Edukasi, sosialisasi, edukasi, pendampingan, pelatihan, monitoring, pendataan apapun ya di kawasan bebas sampah ini. Karena apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan semuanya harus by data gitu. Pelajari gitu ya. Kawasan bebas sampah dulu memang kita dihargai ya, diberi penghargaan oleh Pak Wali Kota. Terus mulai ke 2017 dikenalkan dengan program Kampung Iklim ya, Proklim, program Kampung Iklim. Di sana kita belajar lagi. Tapi kalau untuk di Proklim, program Kampung Iklim Lestari, program Kampung Iklim Kota Bandung sebetulnya unik ya. Nggak tahu nih kalau di daerah lain. Kenapa unik? Karena itu tadi Kota Bandung punya program namanya kawasan bebas sampah. Jadi aksi-aksi mitigasi adaptasinya sudah kita pelajari di kawasan bebas sampah. Kegiatannya apa nih untuk di Proklim itu? Nah itu berawal dari program kawasan bebas sampah dengan gerakan Kang Pisman, kurangi, pisahkan, manfaatkan sampah semenjak dari sumber gitu ya. Padahal kalau bicara kerentanan banyak, bukan sampah saja gitu. Tapi sedikit-sedikit kita pelajari. Betul. Kan, gitu. Sedikit demi sedikit ya Pak. Betul. Step by step nggak bisa langsung gitu. Betul. Bukan hanya film Jumbo yang sedikit demi sedikit. Bukan. Itu lagunya. Kayak lagu tadi ya. Kayak lagu tadi. Demi sedikit. Next. Ternyata prosesnya seperti itu. Betul. Prosesnya kayak gitu ya. Kawasan bebas dulu kan tidak jadi serta-merta jadi satu RW satu RT dulu, edukasi door to door edukasi. Kalau kami kan melakukan door to door edukasi bagaimana supaya warga tadi taat patuh tuh ya. Bukan door to door edukasi saja, mulai dari rapat pengurus RT, pengurus RW, Karang Taruna,
atau misalkan lewat flyer, lewat grup WA warga, bahkan lewat corong masjid pun saya selalu, Pak Kiai tolong nih kita punya program tentang lingkungan, tentang pengelolaan sampah, tolong sampaikan nih buat jamaah, mudah-mudahan kan kalau dari mulut ulama mah lebih kena di hatinya gitu ya dibanding dari Pak RW gitu. Akhirnya kita sampaikan dan selalu direspon baik oleh para kiai atau para ustadz yang melakukan tausiah di sini gitu. Oke. Jadi banyak apa ya, bisa dibilang banyak yang terlibat juga ya Pak ya. Banyak terlibat gitu. Banyak yang terlibat juga, banyak juga orang-orang yang excited juga, antusias juga untuk support program ini. Iya. Itu dia. Nah, mungkin sekarang kita ke Bu Yuli selaku penyuluh lingkungan hidup ahli muda. Melihat Kampung Cibunut sekarang nih perkembangannya, itu seperti apa Bu menurut Ibu? Ya, saya bicara sebagai warga Kota Bandung dulu ya. Boleh. Setelah lebih dari 30 tahun tinggal di Kota Bandung ini, tentu ikut bangga ya. Ternyata ada suatu wilayah ya, Kampung Cibunut namanya, itu kan skalanya 1 RW ya, Kang Ibo ya. Itu bisa gitu, bisa eksis ya, bisa mengatasi permasalahan yang dihadapinya gitu ya, bahkan mencapai prestasi gitu. Kan tadi sudah dapat penghargaan Proklim Lestari itu diantaranya gitu, tapi saya yakin ada penghargaan lainnya di tengah tekanan ya kota metropolitan pada umumnya kan. Apalagi ini lokasinya kalau Bapak Ibu perhatikan kan di tengah Kota Bandung, pusat bisnis ya, di mana tuh lahan itu sangat terbatas, per meternya juga sudah sangat mahal ya Kang Ibo ya di daerah sini ya. Tapi warga di sini mau gitu. Tadi digerakkan untuk mengelola sampah, kemudian juga memanfaatkan lahan pekarangannya jadi sumber pangan gitu ya. Dan itu tentu kita sangat bangga. Nah mudah-mudahan ini bisa ditiru di tempat lain gitu ya, baik di Kota Bandung maupun di luar Bandung gitu, di skala Jawa Barat. Oke, itu dia. Semua menjadi pelopor atau mungkin juga menginspirasi daerah-daerah lain untuk sama juga seperti Kampung Cibunut ya kan. Satu persatu. Itu dia. Nah, kalau dari skala Jawa Barat nih yang tadi Ibu sebutkan juga, seberapa besar berarti untuk kesadaran warganya ataupun masyarakatnya juga untuk Proklim ini, atau mungkin kesadaran masyarakat untuk sayang terhadap lingkungannya juga? Ya, kalau di Jawa Barat sendiri sebetulnya kampung iklim ya yang mengikuti Proklim ini jumlahnya total ada 737 Kang. Jadi ya sebetulnya sudah cukup banyak tersebar di semua kota kabupaten. Dari 737 itu ada 5 yang sudah mendapatkan penghargaan Proklim Lestari ya. Jadi total 5 termasuk yang Kampung Cibunut ini. Tapi kalau dilihat dibandingkan dengan jumlah warga Jawa Barat yang terakhir udah di angka 50 juta gitu ya. Itu masih terlalu sedikit kampung-kampung unggulan kita gitu ya, permukiman-permukiman unggulan kita, champion-champion kita itu relatif masih terlalu sedikit. Nah makanya kita mendorong gitu ya, ini Kampung Cibunut baru gitu ya, di tempat lain secara masif gitu ya. Biar apa? Biar kondisi lingkungan di Jawa Barat ini juga semakin baik gitu. Itu dia tuh. Semoga juga warga Jawa Barat ya semakin melebar juga kampung-kampung seperti ini, termasuk di kampung rumahku. Iya. Nah, tertarik dong. Gigi jadi pelopornya berarti nanti. Saya nyalonin di RW gitu ya. Boleh. Kalau kamu RW 06. Oke. Kalau dari dengar cerita tadi ya, Caya. Wow, banyak sekali nih ya. Dari awal terus juga sampai akhirnya dapetin penghargaan yang the best ini. Terus banyak juga poin-poin penting yang akhirnya orang-orang udah mulai notice juga. Betul. Sayang juga terhadap lingkungan, memanfaatkan sampah dan segala macamnya ya, Caya. Iya betul. Dan tadi juga kalau misalnya kita dengerin cerita kalau Cibunut ini ada apa kayak ngajarin ya atau edukasi, penyuluhan. Nah, penyuluhan juga ke daerah-daerah. Nah, itu tuh kemana sih Kang? Kalau boleh tahu udah kemana aja? Boleh Kang Ibu. Iya, jadi alhamdulillah kebetulan nih saya selain sebagai ketua RW 07 2017 itu saya direkrut juga oleh DLH Kota Bandung ya untuk menjadi tenaga harian lapangan, tenaga harian lepas. Tugasnya dulu bahkan dari mulai jadi edukator, fasilitator ya. Karena sekarang kan namanya pendamping kawasan bebas sampah. Bagian pengolahan sampah organik juga termasuk edukasi gitu ya. Nah, jadi di tahun 2017 masuklah kami, kalau sekarang sih tenaga pendamping itu namanya kan kawasan bebas sampah, ada namanya pendamping kawasan bebas sampah PKBS. Kota Bandung ini kan ada 30 kecamatan,
masing-masing kecamatan ada satu pendamping kawasan bebas sampah sebagai edukator, sebagai fasilitator. Nah, kalau tahun-tahun kemarin saya sempat pegang sampai 4 kecamatan. Tapi karena memang terlalu luas, akhirnya Om Ibo satu kecamatan aja. Jadi saya ngambil di Kecamatan Mandala Jati. Tugasnya tadi sosialisasi, edukasi, pelatihan, pendampingan, monitoring, pendataan, profiling, apapun kita lakukan. Semua pendamping itu tugasnya seperti itu. Nah, pada tahun 2015 namanya kawasan bebas sampah itu baru cuma 5 lokasi baru Cibunut, ada Maleer, ada Cigereleng, ada di Mandala Jati, di Karangpamulang, satu lagi di Sukaluyu. Cuma 15. Sekarang kalau data di daerah Kota Bandung, kawasan bebas sampah itu wilayah yang sudah mau melakukan pengelolaan sampah sudah terdata datanya 466. Nah, memang itu salah satu upaya DLH bagaimana supaya kawasan bebas sampah ini terus berkembang. Apalagi target Pak Wali Kota kan akhir tahun harus sampai 700 kawasan bebas sampah. Nah, seperti itu ya. Jadi di sana bagaimana sistem dijalankan. Seperti halnya sistem dilaksanakan di Cibunut kan, sistem seperti apa yang sudah berjalan tuh. Kalau di Cibunut setiap hari, setiap sebulan tuh memang ada aja kegiatan tuh Kayak organik, setelah kan dulu door to door edukasi. Sekarang kan kalau sudah door to door edukasi, cepatnya apa? Implementasinya seperti apa? Door to door collection, langsung dijemput sampah organiknya ke rumah-rumah. Dan ini sudah berjalan 10 tahun di kita gitu. Nanti itu organik Senin, Rabu, Jumat organik selesaikan. Ada petugas khusus tadi KSM, Darling tadi ya, Darling yang dari orang hebat sadar lingkungan menjadi masyarakat sadar lingkungan, gitu ya. Darling, alhamdulillah Darling ini diapresiasi juga oleh Pak Lurah, diberikan sekarang honor untuk apa? Mengelola satu kelurahan. Jadi sekarang sudah bukan satu RW lagi, sudah 12 RW mengikuti sistem yang sama di Cibunut. Organik diambil Senin, Rabu, Jumat. Sebagian organiknya diolah di kita, sebagian lagi difasilitasi oleh DLH, dijemput untuk diolah di pusat olah organik Kota Bandung, atau dibawa ke rumah Magot. Ya, yang budidaya batung Magot itu dibawa gitu, supaya organik ini tidak sampai ke TPS TPA. Jadi tuntas di kawasan, tuntas di kelurahan, bahkan tuntas di skala Kota Bandung. Itu organiknya. Adapun anorganik, sampah yang punya nilai ekonomi seperti kardus, botol, plastik, apapun yang menjadi nilai ekonomi, kita sudah punya bank sampah di sini sudah berjalan 10 tahun. Bisa mengurangi beban sampah anorganik ini sebulannya bisa sampai 1 ton lebih. Ya, nah itu yang paling berat adalah tadi edukasinya, bagaimana warga mau milah saja. Biarkan yang 2 sampah ini kita kelola nih, organik dan anorganik. Nah, sementara yang sampah residu, apalagi B3, kita agak kesulitan ya Bu Yuli ya, kalau di wilayah. Kenapa kesulitan untuk mengolah residu dan apalagi B3? Kita tidak punya tempat, tidak punya alat, tidak punya biaya, apalagi B3 harus punya izin mungkin ya Bu ya. Nah, berarti itu bukan tugas, itu tugas siapa? Ya buat saya itu tugas Pak Wali Kota dong, tugas pemerintah gitu ya. Kita sudah menjalankan program yang 2 ini aja udah lumayan bagus. Nah, data dari 466 KBS itu memang data sudah ada. Saya yakin data di teman-teman yang 30 pendamping sudah ada gitu. Nah, ini memudahkan langkah berikutnya untuk menuju program kampung iklim gitu. Karena aksi-aksinya sudah kita dapat gitu. Tinggal selangkah lagi apa nih, terutama yang kurang di teman-teman tuh. Mereka tidak punya data, tidak punya evidence ya kegiatannya. Kalau di Cibunut alhamdulillah, jadi kelihatan gerakannya. Senin, Rabu, Jumat pengambilan organik. Hari Minggu bank sampah. Hari Sabtu punya kegiatan bocah cinta lingkungan ya. Bocil ini punya clean up area setiap hari Sabtu. Atau kalau di saat-saat tertentu kita bisa ikut dengan kegiatan River Clean Up Indonesia, bersih-bersih sungai gitu. Seru. Sekarang aku penasaran sama Bu Yuli. Apa tuh, Cak? Bu, aku pengen tanya nih, kalau misalkan dari Ibu nih, ada nggak sih daerah yang dari sisi pengelolaan sampahnya nih udah bagus dan bisa kita contoh nih, Bu? Jadi kan tadi yang dapat penghargaan Proklim Lestari selain Cibunut ini ada yang di Merbabu Asih, Kelurahan Merbabu Asih, Kota Cirebon. Itu yang paling pertama ya mendapatkan Proklim Lestari. Kemudian kita juga ada di Sukamiskin ya, di Kota Bandung juga ya. RW 9 itu di Kota Bandung.
Pekayon Bekasi, Bu. Kemudian di Kelurahan Pekayon ya, itu di Kota Bekasi, kemudian di Kelurahan Ratu Jaya, Kota Depok. Depok. Ya. Dan Ciamis sama juga sama, kalau nggak salah kan. Tahun kemarin tuh 5 Pak, 5 Proklim Lestari. Ya jadi kita beberapa contoh itu ya untuk yang mendapatkan predikat Proklim Lestari. Tapi kalau bicara tentang pengelolaan sampah, ada juga kok di tempat-tempat lain ya di Kota Bandung. Sebetulnya gini, jadi paradigma pengelolaan sampah itu harusnya sudah berubah. Kalau dulu itu kan kumpul, angkut, buang ke TPA. Itu semua paradigmanya seperti itu. Makanya kita belajar itu dulu engineering itu membuat TPA gitu ya, TPA sampah. Tapi kalau sekarang paradigmanya harus berubah. Karena pertama TPA itu memakan lahan, kemudian cost-nya juga tinggi, dan ternyata itu tidak menyelesaikan permasalahan karena tidak akan pernah selesai masalah sampah itu ya. Kalau dikejar dengan TPA, orang juga pasti akan membuang sampah lebih tinggi lagi. Betul. Apalagi di tahun 2030 kan pemerintah pusat ingin menutup TPA-TPA di seluruh wilayah di Indonesia. Jadi kita paradigmanya harus bergeser. Sampah itu harus selesai di sumber. Ya, tadi Pak Kang Ibo sudah cerita banyak gitu ya. Minimal ya di setiap rumah itu harus sudah memilah sampah gitu. Jadi minimal banget nih sampah yang mudah busuk dengan yang tidak mudah busuk itu kita pisahkan. Jangan dicampur lagi karena yang suka bikin masalah itu sampah yang mudah busuk nih. Lewat dari sehari ya, akang-akang tete-tete di sini kan juga merasakan sampah yang sudah lewat dari sehari itu jadi bau. Betul. Tapi kalau sampah yang tidak mudah busuk dikumpulkan, ditumpuk aja, seminggu juga masih oke, gitu ya. Jadi minimal yang tadi sampah mudah busuk dan tidak mudah busuk itu dipisahkan. Coba diselesaikan dulu di tingkat rumah. Pakai komposter, gitu ya. Kemudian pakai maggot juga bisa gitu. Sekarang juga macam-macam gitu metodenya. Atau yang di skala permukiman. Nah tadi saya mau cerita contohnya di Sadijari ya di Kota Bandung. Itu ada yang sudah berhasil menyelesaikan permasalahan sampahnya di skala RW. Jadi tadi ada hari ganti pengangkutan yang berganti hari gitu ya untuk sampah-sampah yang organik itu ada pengangkutan khusus ya nggak dicampur. Dia dikomposkan tuh, komposter komunal di skala RW. Kemudian sampah yang tidak mudah busuknya didaur ulang dan yang residunya itu diangkut untuk bahan bakar pabrik-pabrik seperti itu. Itu contoh ya. Jadi dan saya pikir masih banyak lagi contoh-contoh yang lain. Ada yang di Batu Nunggal mereka mengangkut sampah kemudian dijadikan RDF seperti itu. Ternyata udah banyak banget contoh-contoh atau mungkin daerah-daerah yang bisa dibilang udah tahu ya alokasiannya dan segala macam. Tadi kan bisa dibilang itu sebagai jadi langkah kecil juga ya Bu ya. Kalau mulai kita dari rumah atau mungkin dari skala rumah tangga ya Bu ya. Pemilahan sampah-sampah mana nih yang bisa dipakai, mana yang enggak atau mungkin segala macamnya gitu ya. Atau juga mungkin itu jadi saran kecil juga atau mungkin saran yang dianjurkan untuk masyarakat atau mungkin daerah luas khususnya di Kota Bandung atau mungkin di Jawa Barat, Kang Ibu dan juga Bu Yuli. Ya kalau sebetulnya di undang-undang kita ada ya Undang-Undang Persampahan 18 tahun 2008 itu memang sudah mewajibkan pemilahan sampah. Tinggal sekarang mungkin sosialisasinya kita pemerintah masih kurang gitu, kurang mengedukasi, menyadarkan masyarakat juga, kurang mungkin law enforcementnya juga gitu ya, banyak faktor. Tapi pada dasarnya itu sudah diwajibkan, sudah bukan lagi sudah ini mah bukannya lagi sunnah gitu ya. Sudah wajib jatuhnya. Iya. Itu dia Ca. Sok mulai dari rumah Ca. Dipilah dan dipilih. Betul. Ada yang lebih mudah lagi, mulai dari jajanan. Terus tadi kamu ada yang kau penasaranin kan, Ge? Iya, apa tuh? Nah, ini nih penasaran nih tips and triknya Kang Ibo, Bu Yuli. Yang dimana mungkin kan mendorong atau mungkin juga mensupport agar juga mengubah pola pikir masyarakat agar kasarnya nih kan, apalagi anak muda kayak kita ya, ada kata malesnya, magernya juga untuk memilah dan memilih. Nah dari Kang Ibu gimana tuh tips and triknya? Iya kalau tips and trik untuk membuat kawasan bebas sampah ini kan, kita kan kenali dulu programnya ya, kenali programnya. Kalau saya bicara sebagai ketua RW, saya adalah pelaku. Tapi kalau saya bicara dari sebagai pendamping kawasan bebas sampah, saya yang memberikan edukasi. Langkah pertama, kalau di kewilayahan itu
kita kan harus mencari win-win solution ya. Biasanya program ini kan agak berat untuk mengedukasi warga. Misalnya begini, misalkan saya ngajak ngobrol Pak RW-nya, begitu edukasi, kata Pak RW-nya, aduh Pak Ibu, warga kita mah susah, belum apa-apa sudah underestimate, gitu kan ke warga. Nah begitu saya dengar saja dulu, kan sepihak itu. Iya betul. Baru mulai turun ke lapangan, ternyata kata warganya, kita mah mau-mau aja Pak Ibu, tapi Pak RW-nya tidur wae, melempem wae. Nah, berarti kan harus cari solusi nih. Iya betul. Makanya akhirnya terjadi pemberdayaan masyarakat yang baik adalah bagaimana yang pimpinan itu memberdayakan masyarakatnya, bukan memperdaya ya. Iya betul. Memberdayakan masyarakatnya. Yang terjadi kalau kayak di Cibunut, saya bicara sekarang sebagai ketua RW ya, yang saya lakukan dulu adalah tadi melakukan FGD dengan stakeholder ya. Pengurus RT, pengurus RW, Karang Taruna, PKK, tokoh masyarakat. Kita ajak bermusyawarah. Nah, kita akan menjalankan program kawasan bebas sampah. Nanti ke depannya kita buatkan juga salah satu regulasi untuk menguatkan ya regulasi seperti apa. Karena kan saya didukung oleh ada Karang Taruna 100 orang, PKK 30, pengurus RW 25, RT 30. Kurang lebih ada 200 orang di belakang saya. Nah, dalam buat komitmen kebersamaan bahwa Cibunut tahun 2015-2016 itu mau dibuat menjadi kawasan bebas sampah. Warga harus mau patuh, mau taat akan regulasi itu. Kalau saya dulu berani membuat punishment, misalkan warga tidak mau bersih-bersih lingkungan, tidak mau milah sampah, jangan harap sampahnya diangkut oleh petugas sampah saya. Itu satu. Ya, yang kedua agak berat Kang Gege. Kalau tidak patuh, saya siap tidak memberikan pengantar apapun, mau dia mau bikin KTP, bikin KK secara administrasi ya. Mau bikin SKCK, saya tahan dulu. Dan buat saya itu saya bukan mempersulit, tapi saya mempermudah. Iya betul. Kalau dia sudah melakukan sudah taat gitu ya. Itu tugas saya. Jadi kalaupun ada warga yang ngeyel, apalagi ngajak ribut, ya bukan berhadapan dengan saya. Di belakang saya ada 100 muda, mau enggak? Nah itu Pak, seperti itu. Bener. Nah itu program ini saya terintegrasi dengan RT, dari RT dulu, RT ke RW, langsung kelurahan, kecamatan. Bahkan kebijakan, jadi bukan kebijakan saya, ya kan kebijakan kami dulu. Karena kita memperkuat fondasi dulu di wilayah. Didukung dulu oleh Pak Wali Kota. Kata Pak Wali, kata almarhum, nanti siapapun warga mengadu ke yang lebih tinggi pasti lari ujung-ujungnya ke Pak Wali Kota. Jawaban Pak Wali Kota akan sama, dukung. Pimpinan mau RT mau RW harus berani pasang badan untuk hal-hal kebaikan. Nah, untuk mengelola lingkungan kan kebaikan. Betul. Penghijauan, memilah sampah, itu buat kami itu kebaikan. Alhamdulillah kami didukung di sini oleh stakeholder ya. Belum ada KSM nih, kelompok swadaya masyarakat yang ngurusin lingkungannya, ngurusin dari sampah yang keringnya dengan bank sampahnya, ngurusin sampah organiknya yang tadi mudah busuk, mudah bau ya. Notabene kan pekerjaan gembel itu ya, KSM itu. Tapi gembel kita adalah apa? Gerakan melindungi bumi dan edukasi lingkungan. Ya, ada orang-orang gila di sana, ada Pak RT Padani, ada Pak Asep, ada Budini. Ya saya orang-orang gila gitu. Kenapa gila? Gerakan Insan Lestarikan Alam. Nah kebetulan kami juga disupport oleh DLH Kota Bandung, DLH Jabar ya. Dengan berbagai program kami ini, kami banyak disupport gitu. Jadi perkuat dululah bagaimana tadi jangan ada dusta di antara kita. Kalau di wilayah itu ya, ayo gitu semuanya harus punya upaya untuk merubah lingkungan gitu. Saya dulu kan punya kebijakan seperti itu kami itu ya, sampai bisa sebetulnya secara aturan mungkin tidak boleh, tapi untuk kebaikan saya mau. Tapi saya optimis warga saya pasti ikut karena perubahan ditunjukkan, diperlihatkan oleh kita ya dengan mengelola sampah itu, dengan edukasi itu. Dulu 1 RT berapa rumah, 2 RT, 2 RW sampai akhirnya 1 kelurahan. Tidak mudah itu. Nah, dilakukan oleh salah tim itu tadi, KSM dan tim supervisi kelurahan Kebun Pisang gitu. Tidak mudah tapi bisa dilakukan dan perlihatkan. Kalau di Cibunut kalau bicara nih iuran gotong royong aja Bu Yuli ya di sini iurannya masih 5.000. 5.000 itu warga tuh ibaratnya masih bisa menggaji petugas sampah, menggaji linmas keamanan dan bisa menyumbang untuk kegiatan posyandu dengan 5.000. Sementara fasilitas yang warga dapatkan dari kita gitu ya, dari pengurus RW, lingkungan selalu bersih. Penghijauan ada,
resapan air ada ya, sampah dikelola, sampah difasilitasi, dijemput Senin, Rabu, Jumat organik, atau silakan diedukasi nabung di bank sampah. Kemarin pun kurban kita masih tidak mengeluarkan sampah. Sudah 8 tahun kita sudah tidak mengeluarkan sampah, maksudnya sudah tidak pakai kantong kresek, besek, PPT bambu pun dulu kita pernah tinggalkan karena buat kita tetap menjadi persoalan. Beli 1000 pasang besek bambu ya untuk, padahal bagus kalau kita punya pengolahannya ya, bisa diolah, bisa dikomposkan. Karena kita kesulitan di pengolahan, akhirnya kami berpikir keras lagi, pakai apa nih supaya kurban itu tidak nyampah. Akhirnya belilah kami namanya tin wall, ada di belakang kita itu kan, wadah guna ulang gitu. Nah, itu wadah guna ulang. Nah, wadah ini harus dikembalikan oleh warga setelah dikasih daging kurban, kayak kemarin dikasih daging kurbannya. Warga diedukasi, cuci, keringkan, simpan lagi di Pak RT. Nah, ini kalau contoh, ini warga mengembalikan sendiri ke sini, ke RT 5 ini untuk dipakai lagi tahun depan. Jadi sudah 8 tahun wadah kurban itu kita pakai wadah yang sama. Jadi udah no kresek-kresek gitu di sini. Iya. Bayangin kalau ada 700 kepala keluarga di sini, berarti kalau pakai kresek ada 700 lembar kresek yang pasti bakal bertebaran di tempat sampah. Tapi kalau pakai wadah guna ulang, ya kita kembali pakai wadah sudah 8 tahun seperti itu. Jadi pentingnya di wilayah satu, perkuat dulu pondasi ya, antara pengurus RW, pengurus RT, Karang Taruna semuanya perkuat. Jadi punya kekuatan, nanti kalaupun ada regulasi untuk warga sudah tidak berat lagi. Nah, nanti kalau kedepannya tinggal kita komunikasi dengan ada namanya pendamping kawasan bebas sampah di setiap kecamatan Kota Bandung. Tugasnya pendamping kawasan bebas sampah ini tentunya langkah pertama sowan ke Pak Camatnya, ke kelurahan. Nanti sama Pak Camat dikumpulkan lurahnya, nanti sama Pak Lurah dikumpulkan RW-nya. Nanti Pak RW-nya minta misalkan, Pak Ibu bisa nggak di tingkat RW? Pak RW-nya mengumpulkan RT warga dan segalanya. Baru disampaikan programnya, disampaikan manfaat programnya. Karena membuat kawasan bebas sampah Kota Bandung ini kan ada tahapannya, ada SOP-nya, dan ada benefitnya. Benefitnya seperti apa? Saya kalau untuk mengelola sampah sudah tidak, apalagi untuk Cibunut ada fasilitas sarana prasarana yang diberikan, bisa dari daerah Kota Bandung, dari daerah Jabar, selalu mensupport kegiatan kita. Gitu. Wow, keren. Bentar Kang Ibo, kamu tahu soan nggak? Tahu soan nggak? Enggak. Soan tuh yang ada bihun, mie. Soun. Beda ya? Beda. Beda. Apa soan apa emang soan? Soan tuh silaturahmi gitu. Dulu. Udah soan. Soan tuh kalau anak-anak marah, kamu mah soan. Soan. Oke. Nah, kalau misalkan dari tadi kita kan udah bahas tadi tips and trick dan lainnya juga. Terus kita bahas tentang proklim. Nih, kalau misalkan proklim itu sendiri nih, sebenarnya itu apa? Terus ada, kan tadi sempat disinggung juga ada beberapa kategori itu, itu kapan aja diadainnya, terus prosedurnya gimana, boleh dikasih tahu nih dari Ibu atau Bapak? Silakan dulu. Boleh. Jadi proklim itu sebetulnya kependekan dari program Kampung Iklim. Kalau sekarang dikembangkan lagi program Komunitas Iklim. Jadi sebetulnya itu program yang di-launching oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup, sebagai upaya untuk mengapresiasi masyarakat yang secara proaktif ya melakukan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim secara berkesinambungan. Jadi bukan cuman musiman ya, bukan cuman anggot-anggotan, tapi memang sudah konsisten melakukan aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Mitigasi perubahan iklim itu apa? Itu upaya untuk menurunkan, mungkin pernah dengar emisi karbon, ya. Jadi secara aktif menurunkan emisi karbon agar tidak terlalu banyak yang terlepas ke atmosfer kita. Jadi termasuk tadi pengelolaan sampah itu juga merupakan salah satu aksi mitigasi perubahan iklim. Kalau adaptasi perubahan iklim, contohnya tadi pemanfaatan lahan pekarangan. Jadi sumber ketahanan pangan itu adalah adaptasi gitu. Karena kan di luar itu kadang cuaca mempengaruhi ketersediaan pangan gitu ya. Nah seperti itu. Jadi kita ingin mengapresiasi ya, mendorong masyarakat lewat penghargaan proklim tadi. Nah kriterianya dibagi dalam beberapa tingkatan. Yang paling newbie itu namanya proklim Pratama. Pratama. Nanti di atasnya ada proklim Madya. Kemudian yang lebih tinggi lagi skornya
itu proklim utama. Oke. Nah, proklim utama nanti ada yang lebih tinggi lagi dapat tropi gitu ya. Nggak semua yang proklim utama itu dapat tropi dari menteri. Kemudian yang lebih, apakah berhenti sampai di situ? Ternyata tidak, karena dari yang sudah mendapatkan skor bagus ini itu diharapkan mampu membina lokasi-lokasi lain. Tadi seperti contohnya Kampung Cibunut ini kan sudah membina minimal 10 lokasi ya, yang tersebar di seluruh metropolitan Bandung ini. Nah itu namanya nanti Proklim Lestari, seperti itu. Nah kalau misalkan penghargaan ini sendiri itu kayak apakah setiap tahun ada atau gimana nih? Ya betul. Setiap tahun diadakan dan biasanya pendaftarannya itu dibuka di semester pertama ya, setiap semester pertama. Untuk tahun 2025 ini kemarin sudah tutup ya, pengusulannya itu di bulan Mei. Nah di semester kedua nanti penilaian, kemudian juga verifikasi lapangan. Ini dilakukan ada dari perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup, kemudian nanti dari DLH Provinsi dan juga DLH Kota Kabupaten. Tiap tahun tuh, jadi terus ya. Yuk, jadi untuk masyarakat Kota Bandung ataupun masyarakat Jawa Barat dah, nu di Dago, nu di Taman Sari, pokoknya dimanapun di mana-mana ya. Iya betul. Iya, yuk mulai dari sekarang sayang sama lingkungannya, ya. Jangan nunggu ada yang ngemotorin aja. Iya, harus kamu yang juga jadi pelopor. Iya, GG pilih nomor 1. Oke, berarti kalau misalkan juga ada yang ingin dibina atau mungkin juga yang ada ingin dikasih edukasi, penyuluhan dan segala macam, itu bisa menghubungi kemana tuh Bu? Kalau kami sangat terbuka ya, karena kan di kantor itu ada fungsional penyuluh lingkungan hidup. Jadi memang tugasnya untuk mengedukasi ya, memberikan pelatihan, berdiskusi dan sebagainya. Silakan ya, kalau misalnya ingin mendapatkan pelayanan pembinaan. Berkirim surat saja ke DLH Provinsi Jawa Barat. Bisa juga ke DLH Kota Kabupatennya gitu, mana dipilih saja mana yang lebih dekat. Mungkin ada punya kenalan di sana, jadi lebih nyaman untuk mengontak. Dan juga bisa menghubungi ini kayak penggerak-penggerak lingkungan kayak Kang Ibo. Ini saya yakin tidak pernah pelit ilmu gitu ya. Jadi pasti akan dengan senang hati melayani yang bertanya dan ingin belajar gitu ya, Kang Ibo. Itu dia. Bisa langsung ke Kang Ibo juga berarti ya? Boleh. Tadi kan boleh ke pendamping di satu kecamatan pendamping, boleh kontak saya juga karena kan itu tadi kan tidak boleh ada keterbatasan wilayah. Betul. Siapapun yang minta bantuan kita harus kita bantu gitu dimanapun gitu. Yes, itu dia tuh Ca. Ini kalau dilihat-lihat Ca, ini ada proyek-proyeknya juga atau mungkin juga dari awalnya sampah ya. Bisa dijadikan juga di sini ada mall mikroorganisme lokal. Ada Oh Darling. Ini Oh Darling. Ya, orang hebat sadar lingkungan. Iya, bagus ya. Yang membuat My Darling ya. Oh Darling yang segelintir orang itu yang membuat My Darling. Orang hebat sadar lingkungan membuat masyarakat sadar lingkungan. Keren. Oh Darling, My Darling udah. Iya. Keren singkatannya keren. Pasti kamu taunya Antapani doang ya? Iya, antara cinta tapi nggak berani. Nah ini kan salah satu bentuk hasil adaptasinya ya Bu ya. Sudah jadi dari mitigasinya dulu bagaimana kan kita tidak mau banjir, tidak mau berantakan. Berarti kan sampahnya dikelola, dipilah baru diolah. Ini jadi adaptasi. Untuk apa kegiatannya? Untuk urban farming. Kota Bandung ini kan memang punya program bagus ya. Iya betul. Dari pengelola sampah dengan gerakan Kang Pismannya, dengan kawasan bebas sampahnya, lalu ke program selanjutnya ada namanya Buruan Sae. Buruan Sae. Kalau Kang Pisman dikelola DLH kan Kota Bandung. Iya. Kalau Buruan Sae itu dikelola oleh DKPP. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Bagaimana kalau bisa hasil pengolahan organik ini, kompos ini menjadi media tanam untuk di Buruan Sae. Buruan Sae itu kan buruan kalau Sunda kan halaman. Iya. Ya Sae itu kan bagus. Tapi bukan itu sejatinya. Halaman kan buruan ya Buruan Sae. Sae-nya itu lebih ke sehat, alami dan ekonomis untuk ketahanan pangan keluarga. Jadi kalau kita sudah mengelola sampah organik, jadi pupuk kompos, jadi pupuk cair, ini jadi media tanam. Nanamnya nanti kalau di kita nanamnya kayak di kantor RW ya, kita nanam sayuran. Nah sayuran-sayuran, pengen nanam kangkung boleh, pakcoy boleh. Nah ini nanti kalau hasilnya, karena kan tidak ada zat kimia, karena ini kan dari organik. Iya. Ini kan dari daun, dari sampah organik, dari pupuk cair, dan ada sedikit kotoran hewan gitu, pupuk kandangnya. Ini tidak ada bahan kimia.
Jadi kalau ibu-ibu nanam sayur bayam, nanti sayur bayamnya diikat-ikat, kadang-kadang dibagikan ke warga yang kurang mampu, atau untuk kegiatan PMT, untuk posyandu. Karena aman gitu. Nah ini kan sudah 3 dinas, dari Dinas Lingkungan Hidup ke DKPP, Dinas Ketahanan Pangan Pertanian, dan ke Dinas Kesehatan untuk menunjang program apa? Stunting. Mengelola maggot sekarang kan budidaya maggot. Betul. Mengelola maggot itu untuk kebutuhan pakan, untuk kebutuhan pangan. Kebutuhan pakannya apa? Maggot itu bisa diberikan untuk pakan ayam, bebek, unggas apapun ya, banyak, untuk ikan apapun. Telur bebeknya katanya omega 3. Kan, kalau saya kan dulu bisa berani makan maggotnya ya kalau dulu. Tapi sekarang karena ada fatwa MUI yang masih ada fatwa yang nggak boleh makan maggot langsung. Tapi kalau makan ikannya kan enak. Nah, makan ayamnya beda dagingnya, telurnya manfaatnya. Itu untuk menunjang program stunting juga. Karena proteinnya tinggi gitu. Untuk kebutuhan pangannya sama, di maggot itu ada kasgot, bekas organik yang tidak dimakan maggot. Jadi maggot itu tidak semua makan organik. Ada yang disisakan, tapi karena kan tuh digumuli berhari-hari gitu kan, dia jadi layu. Jadilah kasgot, bekas maggot. Kayak pupuk gini juga. Dan itu cocok, bagus untuk media tanam buat pertanian, perkebunan. Jadi banyak banget manfaatnya Kang ya. Banyak tuh. Makanya buat listeners juga yang ingin memulai, karena dilihat nih dari satu hal bisa jadi berbagai hal gitu ya. Ya itulah tadi ya, klasifikasi sampah kan ada organik, ada anorganik yang punya nilai ekonomi yang menjadi sirkular ekonomi, dan ada residu. Nah kayak bungkus Indomie, apalagi yang multi layer, kayak bekas jajanan anak-anak ciki itu kan, itu masuknya salah satu residu, karena tidak laku di bank sampah. Tapi ada upaya teman-teman kayak cangkang kopi kan dibuatkan anyaman, dibuatkan tas. Terus kayak multi layer dibuatkan eco-brick ya, eco-brick itu anggaplah katanya eco itu kan ramah lingkungannya, bricknya bata. Eco-brick ini pengganti batu bata. Di belakang kita ada KGG ya, itu salah satunya tuh di botol-botol itu. Eco-brick itu yang residu dimasuk-masukin ke botol, jadi kan eco-brick. Kalau sudah padat disusunlah, misalkan bisa ada 20 eco-brick, disusun, diikat, bisa dijadikan tempat duduk. Nanti di covernya lagi bungkusnya pakai cangkang kopi. Jadi kelihatannya memang seperti tempat duduk saja, padahal cangkang kopi kan sampah residu. Di dalamnya ada lagi eco-brick, sampah residu. Istilahnya kita bisa memperpanjang dan memperlama umur sampah daripada kayak di Cibunut. Ini kan di belakang rumah kita sungai ya. Kalau dulu warga kita mungkin kalau jendelanya ada di belakangnya sungai, begitu masak Indomie, si bungkusnya tinggal lempar aja ke jendela gitu. Tapi inilah pentingnya pengelolaan sampah, sistem yang dijalankan bagaimana gitu. Itu organik bisa difasilitasi, anorganik difasilitasi, residu difasilitasi. Tidak ada alasan warga membuang sampah ke sungai atau kemana saja, karena sebenarnya semua sudah dilayani. Nah gitu, nggak ada alasan kamu buang sampah di mana aja, apalagi ke sungai ya Chan. Betul. Kecuali mantan boleh buang ke sungai. Wah itu mah dibuang di mana aja Kang. Ada yang aku pelajarin hari ini, kata-kata hari ini. Mantan boleh berserakan, sampah jangan ya. Bener, cakep banget. Lagi. Udah cukup. Oke, mungkin dari Bu Yoli kata-kata terakhir, bukan kata-kata terakhir, kata-kata penutup. Pesan. Kata-kata. Silakan Ibu. Semoga ke depan nanti ada Cibunut baru. Amin. Ya, minimal kita mulai dari permukiman kita sendiri. Kita sebagai agent of change-nya, mulai dari rumah kita sendiri. Yuk kita cek dapur kita apakah sudah tersedia 2 tempat sampah terpilah, sampah yang mudah busuk dan tidak mudah busuk. Dan nanti harapannya kita akan mengajak tetangga kita, Pak RW kita gitu ya, Pak Lurah kita gitu ya, bahwa kita ingin membentuk nanti champion kawasan-kawasan unggulan dalam pengelolaan sampah. Mungkin itu aja. Oke, kalau begitu Kang Ibu hatur nuhun pisan. Sami-sami Kang. Bu Yuli hatur nuhun pisan. Tuh, listeners. Sedikit pesan dari saya Kang. Boleh pesan apa? Lotek atau gado-gado? Gitu ya. Ini sebagai quote of the day saja. Quote of the day. Karena kita sedang berada di kawasan bebas sampah di Kampung Proklim Lestari, yang salah satunya adalah melakukan pengelolaan sampah. Bagaimana sampah itu bisa menjadi berkah. Betul. Jadi sampah adalah berkah. Dulu sampah, sekarang rupiah.
Dulu sampah menjijikan, sekarang sampah menjanjikan. Dulu sampah membahayakan, sekarang sampah membahagiakan. Lebih baik hidup dari sampah daripada hidup jadi sampah. Saatnya berperan, bukan baperan. Ya, kalau kata Brody tadi kan jangan ada dusta di antara kita. Kalau buat kita ya udah jangan ada sampah di antara kita. Cakap quotes of the day. Jangan ada sampah di antara kita. Strip Kang Ibo. Buat caption Instagramku Kang. Itu dia listeners untuk Pintok hari ini. Sekali lagi Kang Ibo, Bu Yulo, terima kasih banyak. Mulai dari sekarang sayangi lingkungan kamu ya. Sayangi sekitar kamu, buanglah sampah pada tempatnya. Betul, jangan buang mantan di mana aja boleh. Boleh. Baca ini kan. Tentunya tungguin juga untuk Pintok-Pintok selanjutnya karena masih banyak banget informasi-informasi yang akan kamu dapatkan. Kalau begitu GK Mola pamit. Rasa Nadila juga pamit. Sampai jumpa di Pintok. Ngobrol seru FG Tornado bersama dalam Provinsi Jawa Barat selanjutnya. Bye-bye.